Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mams semuanya, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya Mams ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Elda Elvira selaku moderator yang akan memandu berjalannya Mama Kelas pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin ya Mam, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita semua bisa berkumpul hari ini belajar, menambah wawasan dengan tema yang sangat menarik yaitu percepat wujudkan mimpi lewat dream board. Wah, seperti apa ya Mams ya? Pasti penasaran ya. Tapi boleh nih aku cerita sedikit ya. Jadi sebelum punya rumah dulu tuh aku udah 7 kali ngontrak rumah, pindah-pindah gitu ya. Dan waktu itu founder kita Mbak Widya kasih tau, coba deh lo tuh kalau punya mimpi atau apapun tulis di dalam buku atau dalam toples mimpi gitu ya. Kemudian sering aku doakan gitu ya, kita ingat terus tiap hari. Alhamdulillah terwujud tuh kita punya mimpi. Tapi seperti yang Mam tahu ya, apapun yang kita inginkan di dunia ini itu harus kita upayakan dengan doa dan ikhtiar. Nah, ini pas banget sama tema kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar semuanya bagaimana caranya mempercepat mimpi kita supaya terwujud gitu ya. Hari ini kita akan belajar bareng dengan Mam Zata Ligau. Dia adalah seorang training manager dari Mam Academy. Beliau adalah seorang mentor, beliau adalah seorang influencer ternama, dan tentunya beliau adalah seorang ibu dengan sejuta mimpi. Langsung saja kita panggil, ini dia Mam Zata, silakan. Makasih banyak Mam Elda dan makasih banyak Mam semua yang sudah hadir di sini siang hari ini. Kita sama-sama ya hari ini ikhtiar mengejar mimpi, karena tadi seperti kata Mam Elda tadi, sebenarnya kalau boleh saya bilang, membuat dream board, mempersiapkan dream board itu adalah salah satu bentuk dari ikhtiar. Jadi kayak Mam Elda tadi ada cerita kan bagaimana kalau setelah dituliskan, setelah divisualisasikan, ditaruh ke dalam toples dan lain-lain, itu sebenarnya adalah bagian dari ikhtiar untuk mewujudkan mimpi. Jadi bukan ini mungkin sebelum-sebelumnya ada yang berpendapat gini ngapain sih bikin dream board ya, cuma seperti itu aja ya, kalau emang pengen mewujudkan mimpi ya usaha bekerja keras ya. Tapi dream board atau vision board ini adalah sebenarnya kan bagian dari banyak usaha kita ya, pastinya kita berdoa, kita bekerja keras dan lain-lain, dan juga bikin dream board. Oke, kayaknya nggak pakai lama-lama lagi nih Kak, kayaknya semua Mam di sini juga udah nggak sabar mau minta bocoran nih dari Mam Zata, kira-kira bagaimana sih dan apa sih yang disebut dengan dream board tuh? Silakan Kak Zata. Oke, terima kasih banyak Elda. Nah, Mam semuanya, jadi hari ini aku semangat banget sebenarnya gini, bukan hanya karena ingin berbagi dengan Mams yang hadir di sini, tapi jujur aja setiap kali aku berbagi dan ngomongin sesuatu yang memang aku sedang lakukan atau mau lakukan, ini kayak apa ya? Ini juga jadi motivasi, ini juga jadi penyemangat buat saya. Kayak misalnya gini, saya belum lama bikin dream board untuk target 6 bulan ke depan. Sesuatu yang kayaknya dalam 6 bulan belum tentu tercapai deh. Pesimis apa segala macam itu hal yang biasa dalam hidup saya dan pastinya juga dalam hidup Mam semuanya. Tinggal bagaimana kita menghadapi. Tapi saya ingat banget waktu saya mulai bikin dream board atau vision board itu mungkin udah bertahun-tahun yang lalu, dan pas saya pikir-pikir lagi, setiap saya bikin dream board pasti dari apa yang saya tempel, saya tulis, entah itu dipajang atau saya tulis di buku, saya gambar-gambar, saya warnai dan lain-lain, selalu saat saya cek, misalnya 1 tahun kemudian pasti udah ada yang checklist. Nggak pernah kejadian ada yang wah semuanya nggak tercapai seperti itu, pasti sebagian besar tercapai. Nah makanya semangat banget nih biar aku juga semangat bikin dream board baru lagi nih sekarang. Nah Mam semuanya, seperti tadi di awal saya bilang bahwa bikin dream board ini adalah bagian dari ikhtiar yang bikin kita bisa mempercepat mewujudkan mimpi kita. Mungkin kalau misalnya kita tidak bikin dream board, ya tercapai juga gitu loh, tapi mungkin nggak sesuai dengan waktu yang kita mau. Misalnya nih sekarang, misalnya ada Mams tadi, pengen bikin masjid misalnya, tapi pengen doang, jadi ya udah kapan-kapan tercapai, alhamdulillah gitu. Tapi bayangin kalau misalnya Mams bikin jadwal, bikin dream board apa segala macam, dan kasih target waktu, misalnya pengennya dalam 5 tahun saya sudah bisa membangun masjid misalnya. Nah itu pasti akan mempercepat juga. Hari ini kita mau ngomongin soal
apa itu dream board. Nah, catatannya hari ini kita nggak praktek bikin dream board. Jadi teman-teman, mam semua di sini kita bukan oke, gini ya cara bikin dream board, cari gambar yang paling mam suka, atau misalnya mam pengen bangun masjid, cari gambar masjid yang palim suka terus tempel. Tidak step by step seperti itu, tidak praktek seperti itu, tapi kita lebih ke latar belakangnya, bagaimana menggunakan si dream board ini, mindsetnya dan lain-lain. Nah, kalau buat bikin dream board prakteknya mudah-mudahan sih kita bisa offline ya, Mam Elda ya dan Mam semuanya. Doain aja mudah-mudahan kita bisa offline untuk bikin bikinan yang cantik-cantik gitu. Oke. Kemudian saya akan langsung ke bagian ini. Sering banget ya kita dengar kata dream board atau vision board. Apa sih orang ngaruh gitu loh. Apalagi buat orang-orang yang merasa dirinya nggak kreatif. Mereka merasa bahwa itu cuman ya buat orang-orang kreatif mungkin it works gitu, tapi tidak buat saya yang nggak terlalu suka DIY, nggak terlalu suka bikin-bikin gitu. Tapi jangan salah, Mams. Hal ini sudah terbukti secara sains. Nanti saya akan jelasin soal itu. Kita balik lagi. Dream board itu apa sih? Dream board ini adalah manifestasi fisik dari tujuan-tujuan kita. Manifestasi fisik itu adalah kita gimana kita mewujudkan sesuatu yang nggak ada wujudnya. Misalnya kayak mimpi. Mimpi itu kan belum ada wujudnya. Oh, saya pengen, tadi kata Mama Isa ya, kalau nggak salah, pengen punya masjid. Itu kan sesuatu yang masih keinginan, masih belum ada nih bendanya. Nah, dream board ini adalah salah satu kita mewujudkan dalam bentuk fisik. Mungkin belum masjidnya beneran, tapi misalnya kita ambil gambar masjid atau foto masjid dari mana kita tempel di dream board kita, itu bentuknya sudah mulai fisik, sudah mulai kelihatan. Makanya biasanya dream board itu tertuang dalam bentuk gambar, foto, dan tulisan. Oke, nah, kenapa dream board ini bisa memanifestasikan mimpi kita atau membuat mimpi kita terwujud secara fisik? Tadi di awal Mam Elda udah cerita ya bahwa kekuatan dari visual dengan dia menulis itu kan jadi lihat lagi tuh, jadi baca lagi. Terus saat dia naruh di dalam toples setiap hari kelihatan. Mungkin karena kecil-kecil tulisannya misalnya atau di dalam kertas mungkin harus kita baca lagi setiap hari misalnya. Tapi banyak dari kita juga udah tahu apa isi toples itu, jadi setiap hari lihat, pasti setiap hari juga ingat. Nah, kenapa banyak sekali orang-orang yang bikin dream board atau vision board ini, kebanyakan tercapai mimpinya? Oke, pertama, kekuatan visual. Saya mau langsung percepat ke sini dulu. Ini ada kaitannya dengan human brain atau otak manusia. Jadi kenapa sih kok kalau punya dream board, kita dari penelitian, lebih dari 50% mimpi-mimpinya tercapai. Apa yang ada dalam dream board atau vision board itu tercapai. Jadi, saya akan langsung menceritakan aja dengan singkat. Allah itu menciptakan otak manusia itu luar biasa banget. Nah, jadi saat manusia itu melihat sesuatu yang sangat dia inginkan. Let's say satu lagi tadi, contohnya masih sama, masjid misalnya, kita tempel, bahkan mungkin kita ada foto masjid yang kita suka banget, kita tempel, terus kita kasih catatan-catatan, kita hias, apa segala macam, kan kita jadi suka lihatnya. Jadi ada hormon, saat kita suka, saat kita semangat, ada hormon-hormon yang terbentuk. Nah, kemudian, manusia itu, kalau teman-teman juga bisa lihat di sini, Mams bisa baca di sini, bahwa manusia itu melihat gambar itu cepat banget. Jadi dia lebih cepat menyerap gambar daripada misalnya kita baca tulisan atau kita mendengarkan suara. Misalnya gambar itu cepat sekali, bahkan otak manusia itu memproses sesuatu yang berbentuk gambar itu 60.000 kali lebih cepat daripada teks, daripada tulisan. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya tulisan digabung dengan gambar, atau sebenarnya tulisan itu sudah visual, kita warnain, kita kasih stabilo, kita kasih apa segala macam, sehingga lebih enak dilihat. Nah, itu memang ada sainsnya gitu. Nah, menariknya lagi, hasil penelitian dari Mind Valley, teman-teman mungkin sudah sering dengar ya, Mind Valley, hasil penelitiannya mengatakan bahwa saat seseorang menginginkan sesuatu, oke, dia lihat gambarnya nih, misalnya tadi masjid atau rumah atau mobil atau apapun, oke, ini akan langsung diserap otak kita, dan otak kita saat tahu bahwa kita nih suka banget dengan hal tersebut, kita pengen banget gitu, apalagi udah digabung dengan segala daya upaya, misalnya pastinya dengan berdoa, berikhtiar dan lain-lain, ditambah otak kita tuh saat kita ngelihat itu hampir setiap hari, otak kita akan memerintah tubuh kita untuk melakukan action.
kayak misalnya gini ya, kayak saya pernah, aduh sekarang saya lagi mau nyoba lagi nih. Saat saya lagi mau nikah berapa puluh tahun lalu, saya pernah pajang foto salah satu aktris kesukaan saya, aktris favorit saya gitu. Jadi setiap saya lihat sebenarnya lagi males banget gitu, tapi entah kenapa ya jadinya meskipun saya males atau apa, badan saya tuh kayak gerak sendiri, kayak ya udahlah jalan lah, ya udah dah lari apa segala macam. Akhirnya saya aktif bergerak dan bisa mencapai target berat badan yang saya inginkan gitu. Nah, saya ingat banget, wah gila itu berapa puluh tahun lalu gitu, kayaknya harus saya coba lagi nih sekarang gitu. Nah itu adalah menurut saya itu adalah bukti bahwa saat otak kita nih tahu bahwa kita sangat menginginkan sesuatu yang kita lihat setiap saat, dia akan bekerja sama dengan tubuh kita untuk action bagaimana caranya sehingga tujuan tersebut tercapai. Makanya nggak jarang dari teman-teman, saya yakin mam semua ngerasain saat lagi pengen-pengennya sesuatu atau sering melihat sesuatu, jadi-jadinya kayak otomatis aja melakukan atau berusaha untuk mencapai mimpi tersebut. Nah, bayangin kalau mam semuanya membuat itu menjadi lebih terkonsep. Misalnya nih, nanti kita akan bahas juga lebih lanjut terhadap tentang itu. Misalnya udah pengen banget sesuatu, kemudian bikin planningnya, sehingga akhirnya step by step-nya dijalani setiap saat. Nah, kebayangkan bahwa ini pasti dengan ikhtiar dan lain-lain juga akan lebih cepat terwujudnya. Oke, saya balik lagi ke sini, sorry. Saya balik lagi ke tadi kekuatan visual. Dengan dream board, kita sudah punya kekuatan visual dan juga akhirnya jadi punya kekuatan konsistensi. Karena tadi setiap hari misalnya naruhnya di ruang kerja atau di ruang yang sehari-hari kita lewatin atau kita lihat, setiap hari kita lihat, mata kita lihat masuk ke otak kita kerjasama dengan tubuh kita, kemudian akhirnya karena terulang-ulang akhirnya tercipta konsistensi. Jadi balik lagi tadi bahwa dream board atau vision board itu tidak bekerja sendiri kalau tidak ada akhirnya tidak terbentuk konsistensi. Maaf aja, mungkin kemungkinan failnya akan lebih besar gitu. Nah, gimana nih jadi caranya dream board itu benar-benar membantu kita untuk juga konsisten? Itu akan kita bahas. Oke, ini tadi sudah. Oke, law of attraction. Ini saya yakin mam semua udah sering banget dengar kata-kata ini, tapi ini beneran gitu. Maksudnya ini beneran apa yang banyak orang alami, juga ada sainsnya. Bahkan saya sebentar tadi bukunya saya taruh mana? Oh, saya taruh sini lagi jadi ganjelan. Sebentar. Saya baca buku ini. Wait. Ini buku yang menurut saya juga ini law of attraction karena kebetulan saya muslim, jadi bukunya The Islamic Way of Happiness. Di sini juga ada tentang bagaimana mewujudkan keinginan atau mimpi kita. Sebenarnya cara kerjanya adalah sama dengan law of attraction. Terus gimana nih caranya kita bikin law of attraction itu seringkali sesuatu yang kita nggak sadar. Kita pengen banget sesuatu, kemudian tiba-tiba kejadian. Itu sering banget. Tapi gimana caranya kita mengkondisikan? Ya tadi tuh, lewat vision board, lewat dream board. Nah, misalnya kalau contoh yang tidak kita rencanakan, saya ambil contoh ini jelas banget, masih jelas banget di ingatan saya. Saat saya masih SD, saya pernah tinggal di rumah om saya. Pokoknya saya dititipin lah waktu itu, saya dititipin lumayan lama di sana. Rumah om saya di Depok, jauh, pokoknya agak dulu-dulu itu masih yang kayak bukan hutan sih, masih banyak pohon, pokoknya kayak hutan lah kalau zaman saya. Nah, kebetulan om saya itu punya rumah tingkat 3 kalau nggak salah. Nah, karena saya dititipin, kan saya agak-agak merasa, dalam tanda kutip, saya merasa apa ya, bukan merasa dibuang sih, tapi merasa ini kenapa ya kalau saya ditaruh di sini, sebenarnya karena waktu itu orang tua saya sedang ada masalah keluarga yang sangat berat gitu, jadi saya dititipin dulu. Nah, itu karena saya merasa sendirian, sebenarnya sih bukan nggak dicuekin sama keluarga om saya, tapi karena saya merasa kok tiba-tiba saya ditaruh sini. Saya tiap sore, itu saya pasti naik ke lantai 3, terus saya memandang ke kejauhan gitu. Nah, saya ingat banget dulu saya selalu melihat ada dari jauh tuh ada satu menara yang saya mikir, jadi banyak pohon gitu, tiba-tiba di tengahnya ada nyembul menara. Terus saya mikir, ih itu apa ya, pengen banget ke sana gitu, tapi nggak bisa kan waktu itu kan. Nah, itu setiap hari, setiap sore, karena saya lagi kesepian, saya lihat itu dan saya sambil mikir, oke, suatu saat gue harus ngecek itu apa, atau pokoknya suatu saat gue harus ke sana. Nah,
long story short ya, singkat cerita itu setelah beberapa bulan saya di sana, akhirnya saya balik lagi ke rumah orang tua saya. Oke, jadi saya bahkan udah lupa tuh dengan cerita itu, dengan cerita soal si menara di tengah-tengah pepohonan yang sangat rimbun itu. Nah, itu sebenarnya kalau menurut saya itu adalah bentuk dari law of attraction. Saya baru nyadarnya adalah saat saya kuliah. Saya kuliah waktu itu saya masuk ke UI, Universitas Indonesia di Depok. Kemudian suatu hari udah semester berapa ya, kayaknya udah tengah-tengah, udah semester mungkin 3 atau 4, saya jalan-jalan nih sama teman-teman saya, kan kampus UI itu gede banget dan memang banyak pohon. Terus saya melihat ke sebuah menara di sini, ih gila, ini kan menara yang tiap hari gue liatin waktu masih kecil gitu kan. Nah, dan saya ternyata ada di situ dan berkuliah di situ. Nah, saya mikir gini, wah ini adalah salah satu bentuk law of attraction karena emang bener-bener pengen banget gitu. Waktu saya bahkan masih ingat perasaan saya waktu masih kecil, pengen banget gitu ke sana, pengen tahu, pengen ada di sana karena kayaknya kelihatan bagus banget, indah banget. Nah, itu bentuk law of attraction yang tidak disengaja. Tapi itu benar-benar kayak yang narik saya ke sana. Nah, gimana teman-teman bayangin kalau kita bisa membuat law of attraction yang tadi saya contohin itu menjadi sesuatu yang disengaja, yang memang kita ingin sesuatu, kita taruh, kita pandangin tiap hari, aduh gue pengen banget itu, gue pengen banget itu. Kebayangkan Mams gitu, apa yang akan dilakukan oleh tubuh kita, pikiran kita, dan pastinya universe juga akan ikut mendukung. Oke, saya akan langsung. Nah, kemudian pertanyaannya, oke, udah ya tahu sih, oke, bahwa vision board itu ternyata terbukti membuat sukses karena memang ada latar belakangnya. Kemudian terus gimana nih kalau saya mau bikin vision board? Atau mungkin pernah, misalnya Mam sudah pernah bikin vision board, tapi kok nggak ngefek ya? Atau kalaupun ngefek ya ngaruh sih, tapi nggak seperti yang saya harapkan. Nah, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita kita cek dan dicek lagi. Apakah misalnya saat kita membuat vision board sebelumnya itu benar-benar cuma gue pengen punya mobil, tempel, gue pengen punya rumah yang gini tempel, dan seterusnya. Jadi kayak cuman bikin ya kayak prakarya menggunting dan menempel aja. Nah, tapi ternyata bikin vision board itu lebih dari itu. Makanya ini adalah salah satu bentuk ikhtiar yang saya tadi bilang. Pertama, tentukan goal. Ini mah gampang ya, aduh, tentukan tujuan, banyak banget tujuan saya gitu, nggak kehitung gitu kan. Tapi sekarang saat ini saya minta Mams, kita sudah ada di usia ini, sebenarnya sudah harus mulai mengerucutkan lagi. Oke, tadi saya baca banyak banget mimpi dari Mams, ingin bahagia atau membahagiakan orang lain. Itu adalah goals. Nah, tapi kalau bisa nih Mams, sekarang sudah saatnya Mams untuk lebih bikin itu menjadi spesifik. Ingin bahagia. Sebenarnya apa sih yang bikin Mams bahagia? Ya banyak. Nah, itu dia yang seringkali bikin akhirnya vision board itu karena kita ya pokoknya pengen bahagia, apapun random yang kepikiran taruh sehingga tidak tertata dengan rapi, sehingga kita step by stepnya jadi susah. Nah, di bagian goals ini kerucutin lagi, pengen bahagia atau gini, pengen membahagiakan orang lain, pengen lebih spesifik lagi, orang lainnya siapa? Apakah keluarga inti, ibu dan bapak, teman-teman, keluarga besar, nenek dan kakek, dan seterusnya. Kalau bisa, bikin lebih spesifik. Saya ingin bahagia. Cara saya bahagia adalah kalau saya, misalnya saya pribadi pernah bikin, kalau saya bisa meneruskan waktu itu bukan meneruskan usaha ibu saya yang jadi dia setiap bulan itu kasih ke keponakan saya yang yang sudah tidak punya bapak, untuk sekolah setiap bulan dan keperluan-keperluannya. Nah, tujuan saya waktu itu saat ibu saya meninggal, yang akan bikin saya bahagia salah satunya adalah kalau saya bisa meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh ibu saya. Saya juga bisa gantiin dia ngasih setiap bulan buat keponakan saya yang kebetulan sudah nggak punya bapak. Misalnya seperti itu. Jadi di spesifik ya Mams, udah nggak bisa saya pengen bahagia, saya pengen langsing, aduh itu udah nggak lagi ya Mams. Kalau bisa spesifik, saya ingin turun 20 kilo. Saya ingin punya mobil baru, mereknya apa, misalnya, atau budgetnya sekian, dan seterusnya. Oke, nah itu tadi goals. Lalu berikutnya tentukan why. Nah ini yang seringkali kita agak-agak rancu nih, why-nya karena nggak terlalu kuat, akhirnya keinginan kita untuk mencapai mimpi tersebut juga nggak kekeh. Nah, why itu kayak tadi, saya misalnya, saya pengen banget punya budget atau dana lebih untuk keponakan saya yang kebetulan sudah ditinggalkan oleh kakak saya. Nah, biasanya mereka disupport banget sama ibu saya. Saat ibu saya nggak ada,
Nah, why saya adalah saat saya berusaha mengejar mimpi adalah, aduh, gue pengen seperti ini, goal saya adalah ini. Why-nya adalah karena saya ingin meneruskan perjuangan ibu saya, membesarkan keponakan-keponakan saya. Misalnya, itu juga why. Sebenarnya, saya pernah dengar salah satu tokoh agama yang seorang ustadz yang bilang bahwa sebenarnya salah satu cara kita mengingat orang tua kita adalah dengan meneruskan hal-hal baik yang dia lakukan. Itu adalah salah satu yang saya pegang banget, dan kebetulan hal-hal baik yang dia lakukan adalah berkaitan langsung dengan keponakan saya, misalnya kayak gitu. Nah, saat misalnya kita lagi, aduh males nih, gue lagi males banget kerja atau males banget apa, kita ingat lagi why kita. Saat saya ingat, oh iya ya, saya punya 3 orang keponakan yang harus saya biayai tiap bulan. Saya juga ingat bahwa saya punya janji ke diri saya sendiri, ke ibu saya, dan lain-lain. Nah, itu jadi why. Sehingga akhirnya ntar jadi bisa bergerak lagi. Oke, udah tentuin goals-nya, tentuin why-nya. Lalu tentukan how-nya. Ini juga yang sering banget banyak dari kita miss. Udah pasang dream board, tapi nggak tahu how-nya. Atau karena saking lebarnya, saking luasnya, nggak tahu how-nya. Oke, jadi nanti kita juga akan ngomongin how-nya ya. Lalu barulah kita tuangkan dalam bentuk visual, yaitu bentuk si dream board. Mau ditempel gambar-gambar, tulisan, dan sebagainya silakan. Asal kita sudah melalui tahap-tahap ini, sudah dapat goals-nya yang spesifik, sudah punya why-nya, sudah tahu how-nya bagaimana mencapainya. Contohnya gini ya, saya mau turun 20 kilo, misalnya 20 kilo, caranya gimana gitu, jangan cuma cita-cita aja tempel, ya udah pokoknya gue mau turun 20 kilo, tapi bahkan caranya masih, oh ya diet lah, tapi masih belum tahu dietnya kapan, misalnya seperti itu ya, jadi jangan sampai kayak gitu. Oke, nah tadi ini saya mau kasih contoh yang tentang spesifik tadi, misalnya gini, dalam 6 bulan saya ingin turun berat badan sebanyak 15 kilo, ini aja belum spesifik banget, karena ini sebaiknya diikuti dengan how. Misalnya gini, dalam 6 bulan saya ingin turun berat badan sebanyak 15 kilo, oke, dengan olahraga 1 minggu 3 kali. Nah, jadi kalau bisa, mam semuanya, bikin goals itu spesifik sekali, bahkan sampai di how-nya. Contoh lainnya, mulai besok saya ingin membaca 2 buku per bulan. Kayak misalnya gini, saya sebelum-sebelumnya bikin resolusi gini, aduh kayaknya gue harus lebih banyak baca buku deh. Terus resolusi tahun baru, tahun 2022 kemarin, oke, resolusi tahun 2022, membaca lebih banyak buku. Ya akhirnya ya nggak baca-baca, karena itu benar-benar terlalu general, terlalu luas. Tapi kalau saya bilang nih, misalnya tanggal 1 Januari 2022, saya bilang, mulai besok saya ingin membaca buku 2 kali per bulan. Saya udah ada starting point-nya mulai besok. Jadi bukan tahun ini saya akan mulai banyak membaca buku lebih banyak. Berikutnya, contoh lagi, saya ingin mulai olahraga 3 kali seminggu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Itu kan udah salah satu how-nya. Atau misalnya yang terakhir nih, saya akan menulis blog sesudah antar anak sekolah. Oh, oke, di pojok kerja saya. Nanti ini kita bahas lagi. Oke. Nah, nanti buat bikin dream board tuh apa aja yang diperluin? Pertama tadi sudah harus ada goals-nya apa. Sudah harus ada why-nya, sudah harus ada how-nya, barulah yang perintilan-perintilan yang seru-seruan, yang kita siapin majalah, yang warna-warni, foto, gunting lem, apa segala macam, idols kita misalnya, atau body goals kita, apa segala macam. Nah, ini untuk saat ini bukan hal yang akan kita bicarakan. Ini kalau bisa kita bisa ngadain offline nantinya. Oke, saya akan langsung ke sini. Oke, anggap saja kita sudah bikin nih, udah jadi nih dream board-nya kita ya, Mams. Lalu apa? Kita udah punya goal, udah punya dream board, terus gimana? Nah, banyak dari kita bikin akhirnya tidak ada yang terwujud karena ya udah beneran cuma ditempelin dan akhirnya jadi pajangan, cuma yang dia bagus ya, indah ya, keren ya mobilnya, tapi tidak ada yang dilakukan. Makanya akhirnya banyak yang merasa bahwa itu tidak berguna. Padahal sebenarnya it works. Pertama udah jadi nih dan udah dibikin benar-benar sesuai kreativitasnya kita, boardnya di lokasi yang mudah dilihat, entah di ruang kerja, mungkin kalau di ruang tamu aduh malu, entah kalau ada tamu datang ya nggak usah, mungkin di kamarnya boleh, pokoknya di tempat-tempat yang sering kita lewati atau kita sering berada di situ, misalnya di pojok tempat kita kerja atau di meja kerja kita dan seterusnya. Nah, kemudian
buat jadwal untuk masing-masing goal, buat jadwal. Jadi ini akan bekerja, oke, kalau misalnya ya memang benar-benar kita jadwalin, kita konsistenin. Misalnya gini, tadi, oke, saya dalam 5 tahun ke depan saya ingin bangun masjid, misalnya kayak gitu. Nah, itu sudah dibikin misalnya, oke, setiap saya dapat kebetulan misalnya punya banyak secara berkala ada proyek besar misalnya gini. Setiap saya dapat proyek di atas 20 juta misalnya, ini cuma contoh ya, berapapun ya, nggak masalah 20 juta misalnya, tapi maksud saya tuh spesifik, atau setiap saya dapat proyek di atas 1,5 juta, saya akan menyisihkan 20% untuk tabungan bikin masjid. Jadi maksudnya gitu, sudah ada jadwal. Nah, itu berkaitan dengan masjid. Nah, kebetulan misalnya Mams juga kan goals-nya nggak cuma masjid kan, goals-nya misalnya pengen pengen buka usaha, misalnya pengen buka usaha di bidang fashion. Nah, ya sama, dijadwalin gimana nih caranya saya bisa mencapai goals tersebut. Goals lainnya misalnya dalam satu dream board pasti banyak kan goals-nya. Oh, pengen turunin berat badan yang tadi saya bilang misalnya 15 kilo. Ya dibikin jadwalnya. Oke, seminggu sekali olahraga jalan kaki 3 kali. Hari ini, dan ini, misalnya gitu. Jadi benar-benar dibikin spesifik. Lalu langkah yang ketiga adalah ubah kebiasaan pelan-pelan dan kecil-kecil. Saya bahkan nggak nyaranin mam semua untuk mengubah kebiasaan secara signifikan, secara besar-besaran. Oh, wah pokoknya bangun masjid kan biayanya mahal. Oke, pokoknya nih setiap saya dapat proyek 70%-nya untuk saya tabung untuk proyek untuk masjid tersebut. Nah, ya kalau memang mau nggak apa-apa, tapi saya pribadi tidak menyarankan. Saya menyarankan adalah lakukan sesuatu kecil-kecil, pelan-pelan, sesuatu yang bahkan tidak membebani. Karena kalau bayangin, kalau terasa berat, percaya deh, mungkin 2-3 kali masih oke, masih bisa maksain, tapi seterusnya gimana? Atau misalnya nih mau turun berat badan, oke, saya mau diet, pokoknya nggak makan nasi seharian makan buah aja, makan 1 kali, makan protein siang, malam udah nggak makan lagi. Itu kan perubahan yang sangat signifikan kan, yang susah gitu. Nah, banyak sekali kan yang akhirnya gagal ya karena memang susah gitu. Jadi kalau mau mengubah sesuatu menjadi kenyataan, mau itu berhasil, ubahnya pelan-pelan, kecil-kecil, dan kalau bisa gampang. Nah, ini saya dapat dari buku Atomic Habit, mungkin Mams sudah baca ya, saya suka banget, saya nyaranin banget Mams baca buku Atomic Habits, karena itu benar-benar mengubah persepsi kita tentang bagaimana kita ingin mencapai tujuan. Karena dari dulu saya sempat berpikiran bahwa saat pengen mengejar sesuatu ya benar-benar harus habis-habisan. Oh, mau turun berat badan banyak ya harus habis-habisan. Ya tapi karena habis-habisan akhirnya saya harusnya bisa lari misalnya 10 km, akhirnya hanya bisa lari 1 km karena udah habis-habisan gitu. Jadi Mams ubah sedikit-sedikit, misalnya mau punya masjid, mau punya usaha, mau punya apa, sedikit-sedikit aja tapi benar-benar konsisten dan jangka panjang. Oke, lalu tips yang keempat adalah habit stacking. Ini juga dari Atomic Habit, adalah gimana caranya nih biar mengubah kebiasaan kecil itu menjadi jangka panjang. Salah satunya adalah dengan habit stacking. Saya kasih contohnya. Ini adalah kita sebenarnya kayak numpangin kebiasaan baru kita di kebiasaan lama. Oke, kayak misalnya gini, Mams misalnya mimpinya adalah pengen beli rumah, misalnya pengen beli rumah dalam waktu 5 tahun mendatang saya sudah punya rumah baru. Oke, gimana nih caranya saya punya rumah baru? Sedangkan semua udah kehitung, gaji suami sekian, gaji saya sekian. Oh, berarti saya misalnya harus cari tambahan. Kemudian dicari apa nih keahliannya? Oh, menulis blog atau menulis artikel nih. Saya bisa misalnya dengan menulis artikel saya menghasilkan sekian. Oke. Nah, tapi masalahnya misalnya, tapi nulis artikel kapan lagi? Sudah saya bekerja kantoran, kemudian sampai di rumah juga sibuk ngurus anak dan seterusnya. Jadi malah merasa nggak ada waktu dan akhirnya tidak dikerjakan. Tapi kalau misalnya Mams melakukannya adalah dengan nempelin hal baru ini nih yang mau dibiasakan ini ke kebiasaan lama, itu akan jauh lebih mudah. Contohnya gini. Oke, biasanya saya itu pagi-pagi misalnya habis ngantar anak sekolah, misalnya nih ya, saya habis ngantar anak sekolah, biasanya saya santai-santai di rumah, minum teh, nonton TV, baru misalnya beberes rumah, baru misalnya kerja ke kantor misalnya. Tapi misalnya nih, kita ada spare waktu sekitar 15 menit setelah habis ngantar anak.
yang bisa kita pakai. Misalnya kita bisa bikin setelah mengantar anak sekolah, saya menulis dulu 10 menit. Jadi apapun ditulis, dimulai, karena sesuatu yang bisa dimulai itu nerusinnya gampang. Nanti misalnya saat jam makan siang, kita kerjain lagi, saat malam anak-anak sudah tidur, kita terusin lagi. Sehingga misalnya dalam sehari atau 2 hari kita sudah bisa menyelesaikan 2 artikel misalnya. Jadi intinya adalah nempelin kebiasaan lama ke kebiasaan baru. Oke, lagi. Misalnya gini, aduh kulit saya nih kering banget dan mulai kelihatan nih aging-nya, mulai ada kekutan dan lain-lain. Oke, pokoknya saya mau mengubah kebiasaan sehingga kulit saya lebih lembab dan lain-lain. Misalnya sesimpel itu ya. Tapi suka males pakai skincare, suka males perawatan. Nah, kita bisa bikin kebiasaan lama plus kebiasaan baru. Misalnya gini, setelah mandi sore, saya akan pakai masker kecantikan. Misalnya masker yang kertas atau masker lidah buaya atau apapun itu. Karena kalau nggak ditempelin ke kebiasaan lama, kita jarang banget untuk oke deh saya pakai masker sekarang. Tapi karena udah ada kebiasaan lama, kebiasaan baru, kebiasaan lama, kebiasaan baru, itu biasanya akan jauh lebih mudah dan itu akan jadi pengingat tanpa kita berusaha nginget-nginget. Oh iya ya lupa, aduh tadi niatnya mau pakai masker nih ya, sekarang udah jam 7 malam, saya udah harus misalnya siap harus masak, harus ini, harus itu dan segala macam misalnya gitu ya. Jadi habit stacking ini menurut saya ngaruh banget setelah kita punya dream board. Terus gimana nih cara kita mewujudkan mimpi-mimpi kita? Salah satunya adalah bikin kebiasaan-kebiasaan baru yang bisa membantu kita mencapai mimpi kita. Lalu gimana cara kebiasaan-kebiasaan baru tersebut bisa bertahan? Ya salah satunya dengan nempelin kebiasaan baru tersebut ke kebiasaan lama kita. Oke. Berikutnya. Nah, udah sih itu aja. Jadi hari ini benar-benar saya cuma ingin menyemangati mam semuanya bahwa bikin dream boards itu sesuatu yang seru banget dan banyak sekali yang akhirnya bisa membuktikan bahwa ini benar-benar bisa membantu kita mempercepat mimpi kita. Nah, sepertinya ini juga sudah banyak pertanyaan nih, Mam Zata, dari Mam Maisa dari Regional Tangerang 2. Kak Zata, saya merasa seringkali diri kita sendiri yang justru kadang meremehkan kemampuan diri dalam proses mewujudkan mimpi besar kita. Sehingga kadang nggak jarang mimpi itu ya memang hanya sekedar mimpi, kata Mama Isa nih ya. Nah, adakah tips dan trik khusus dari Kak Zata agar kita berani memulai dan melesetkan mimpi kita tersebut, dan bagaimana cara untuk menumbuhkan upaya kita agar konsisten dalam mewujudkan plan yang sudah kita buat di Dream Board? Nah, boleh dibantu jawab, Mama Zata, silakan. Oke, Mama Isa, aduh pertanyaannya ini juga sebenarnya adalah hal yang saya alami dan pastinya saya yakin moms, hampir semua moms di sini juga punya permasalahan yang sama mungkin sebelumnya atau masih juga gitu. Kebetulan banget saya kayaknya belum lama saya pernah bikin status atau postingan di Instagram, salah satunya adalah saya bicara bahwa saat saya galau, saya merasa ragu dengan diri saya sendiri atau saya diragukan oleh orang lain, yang saya lakukan adalah action gitu. Maksudnya itu sebenarnya maksa diri karena jujur aja saya pribadi kalau saya merasa ragu, saya merasa orang meragukan saya biasanya bawaannya adalah saya malah nggak bisa ngapa-ngapain. Bawaannya cuma tidur, makan, tidur, makan, nonton TV gitu. Kayak nggak mau mikirin itu. Nah itu dan saya juga orang yang senang menunda-nunda, aslinya seperti itu. Itu parah banget gitu. Sampai saya berusaha kayak, oke, saya kayaknya harus ke psikolog, saya harus ke sana, saya harus baca buku ini, ikut training itu, ini dan itu gitu. Tapi akhirnya tadi sama seperti Mama Isa malah bagus udah tahu bahwa sebenarnya musuh terbesar kita itu bukan orang lain, bukan kompetitor kita, bukan orang yang kita ngelihat aduh kayaknya enak banget ya, tapi adalah diri kita sendiri. Nah, sebenarnya justru itu adalah sesuatu kelebihan. Kita udah tahu musuhnya atau lawan kita tuh bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Jadi kita memang mulai bandingin dengan diri kita sendiri. Dulu saya bandingin dengan orang lain, misalnya ih enak banget ya, dia udah punya itu gitu. Tapi saat saya bandingin dengan diri saya, malah saya lebih semangat. Misalnya gini, oke, tahun kemarin misalnya saya belum punya sesuatu, tahun ini misalnya saya sudah punya sesuatu yang saya inginkan gitu. Jadi pertama memang akhirnya kita sadari kita berkompetisi dengan diri kita sebelumnya. Oke, kalau sebelumnya baru bisa A, mudah-mudahan bulan ini atau tahun ini bisanya B, bisanya C dan seterusnya. Sehingga kita menjadi menjadi bisa menerima diri kita sendiri. Karena kalau bandingin dengan orang lain malah akan selalu kelihatan jauh karena yang lebih besar, yang lebih bagus, yang lebih
segalanya dari kita itu nggak terhitung banyaknya. Kita akan capek dan bahkan malah jadi nggak melakukan sesuatu. Nah, tips lainnya adalah yang sebenarnya yang kita omongin kali ini. Oke, sering meragukan diri sendiri, pesimis dan lain-lain. Udah bikin aja dream board. Mama Isa maunya apa? Oke, saya pengen menjadi orang misalnya yang lebih aktif, yang lebih percaya diri. Nah, itu kan sebenarnya itu adalah impian, itu dream. Tinggal misalnya cari aja role model atau figur misalnya sebenarnya tokoh yang menurut saya positif, pede dan apa siapa, tempelin aja di situ. Atau bahkan misalnya kita punya, saya pengen kayak ibu saya itu orangnya percaya diri banget, dia bisa mengayomi anak-anaknya dan seterusnya, tempel aja fotonya. Jadi intinya adalah kita ingin menjadi seperti apa, tempel, dan itu biasanya tadi karena visualisasi, akhirnya nanti ada konsistensi, karena kita pengen banget akhirnya otak kita memerintahkan badan kita untuk melakukan sesuatu. Itu jadi Mama Isa sebenarnya udah abis ini langsung aja dibikin dream board-nya. Oh, saya pengen menjadi pribadi yang lebih percaya diri, saya pengen jadi orang yang seperti ini dan seterusnya, bikin, dan itu nanti akan dengan sendirinya akan ada langkah-langkah kecil yang bisa Mama Isa lakukan. Bahkan mungkin saya nggak bisa ngasih tips, oh Mama Isa, jadi tiap hari harus misalnya bangun jam 5 subuh misalnya, lalu gini, enggak. Tidak ada yang bisa memberikan tips buat Mama Isa selain Mama Isa sendiri. Jadi kalau udah punya dream board-nya, nanti otaknya Mama Isa akan memerintahkan sendiri untuk melakukan apa, karena yang kebayang hanya Mama Isa gitu sih. Itu tips dari saya, mudah-mudahan cukup menjawab, tapi kalau kurang jelas boleh kok ditanyain lagi. Iya, pertanyaan kedua ya Mam Zata. Ada Mam Septi Pamukas dari Jateng. Pertanyaannya yang pertama, apakah dream board harus berwujud fisik atau print? Bisa nggak ya kalau dibikin gambar soft copy atau foto dan kita pajang sebagai wallpaper HP atau laptop? Nah, yang kedua, sebagai IRT saya kadang minder dan takut untuk bermimpi. Nah, ini sama pertanyaan seperti tadi ya. Saya lebih fokus ke anak-anak, bagaimana cara mengatasi rasa takut bermimpi. Kemudian yang ketiga pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa konsisten tidak berubah pikiran tentang mimpi kita? Silakan Mam Zata. Oke, ada 3 pertanyaan, nanti kalau ada yang kelewat tolong diingetin aja. Yang pertama, boleh banget kok, bebas mau dijadiin wallpaper, mau misalnya bikinnya ada kan aplikasi misalnya tempel ini, tempel itu, terus di print gitu. Sebenarnya intinya adalah visualisasi, karena kita manusia itu makhluk visual, dan yang tadi memang sudah terbukti secara sains bahwa saat kita melihat itu setiap hari, otak kita nangkepnya, oh ini orang pengen banget nih, orang sampai tiap hari dipantengin, diliatin gitu kan, efek itu yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya gini, setiap hari kita ngelihat handphone ya nggak apa-apa, tapi misalnya nih, kebetulan Mam Septi lihat handphone mungkin jarang-jarang gitu, misalnya cuman kalau ada perlunya dan sebentar banget, bahkan sampai akhirnya di wallpaper-nya jarang dilihat, ya itu mungkin harus dipikirkan lagi cara yang lebih baik yang bikin kita selalu melihat. Tapi misalnya ya karena sering ngecek handphone dan sering lihat, nggak apa-apa. Intinya adalah visualisasi. Karena dari mata nanti ke otak baru nanti memerintah badan kita. Nah, itu yang pertama jadi bebas. Cuman ada banyak sekali orang yang kayaknya kalau nggak ngelihat bentuk fisiknya apalagi gede gitu ya, kayaknya kurang puas. Bebas aja. Tiap orang beda-beda ya. Oke, jadi boleh. Lalu yang kedua adalah yang kedua apa ya tadi, Dak? Ya, sebentar. Aku soalnya yang kedua tadi hampir sama seperti Mama Isa. Oh iya. Iya, jadi sebagai IRT saya kadang minder dan takut untuk bermimpi. Iya. Tuh, saya lebih fokus ke anak-anak, bagaimana cara mengatasi rasa takut bermimpi gitu. Nah, Mam, ini sebenarnya juga banyak dialamin oleh kita semua, bahkan saya pun pernah ada di masa-masa tersebut. Tapi kalau dari pengalaman pribadi saya, justru sebenarnya saya itu berubahnya adalah saat saya berpikir gini, moms yang baik adalah moms yang bahagia. Ini salah satunya kayaknya yang juga jadi ininya Mom Academy juga ya. Moms yang baik adalah moms yang bahagia. Maksudnya gimana gitu? Saat kita punya mimpi, saat kita senang gitu mengejar mimpi kita senang beraktivitas, kita punya sesuatu yang ingin kita capai, otomatis kan namanya manusia kita merasa lebih dibutuhkan, lebih powerful dan lain-lain. Karena kita merasa kebutuhan tersebut terpenuhi, otomatis kita akan menjadi ibu yang lebih baik gitu. Jadi kayak misalnya, makanya banyak banget kan disaranin misalnya, oh moms itu kalau capek dan lain-lain ya memang harus ada me time, karena saat misalnya balik dari me time, kita menjadi ibu yang lebih baik.
kita jadi lebih sabar sama anak-anak, kita jadi lebih, misalnya sebelumnya kayak saya misalnya kalau lagi kecapean, oh udah apa segala macam, anak saya ngomong sering ada masa-masa yang saya merasa bersalah banget, dia tuh ngomong panjang lebar, abis itu saya, tadi dia ngomong apa ya, kayak cuman lewat begitu aja gitu. Nah itu kan maksudnya kita malah jadi ibu yang kurang baik, tapi sementara misalnya, aduh capek banget, tunggu ya nak, sebentar aja. Mama mandi dulu, misalnya minum susu apa segala macam, itu me time buat saya mandi 10 menit, saya minum susu apa segala, udah seger, saya balik lagi karena saya, Dek, tadi kamu ngomong apa ya, maaf ya, Mama emang bener-bener capek banget. Oh, sekarang Mama siap dengerin. Itu tuh malah hubungannya menjadi sangat berkualitas dan saya merasa menjadi ibu yang lebih baik gitu. Jadi saat kita misalnya tidak punya mimpi-mimpi, sebenarnya justru ditanya ke diri kita sendiri, kenapa ya saya nggak berani bermimpi? Ya, itu adalah salah satu kita untuk mengenali diri sendiri. Oh, ternyata karena misalnya selama ini misalnya di masa kecil saya, orang tua saya misalnya terlalu keras dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya perlu digali, ini kaitannya ke psikologis juga sih, Mams. Tapi kalau Mams bisa menyelesaikannya sendiri dan berdamai dengan masa lalu, itu biasanya nanti Mams kayak akan merasa lega dan oke, sekarang saya punya mimpi untuk diri saya sendiri dan untuk anak-anak dan untuk keluarga saya gitu. Jadi sebenarnya Mams lebih bersemangat lagi, lebih digali lagi, dikenali lagi dirinya, itu biasanya akan menimbulkan semangat dan akhirnya malah semangat untuk punya mimpi baru dan berusaha meraih mimpi tersebut. Terus ketiga tadi soal konsistensi. Ini pertanyaan yang paling kalau ngomongin konsistensi, hampir semua orang, jadi kayaknya kadang-kadang memang ada orang-orang tertentu aja gitu yang bisa konsistensinya tingkat tinggi. Nah, buat kita para moms yang multitasking, yang punya kerjaan kantoran, pekerjaan di rumah, pekerjaan sampingan, dan lain-lain, memang agak sulit untuk konsisten. Kita cuma bisa konsisten ngurus anak, karena mau nggak mau gitu. Nah, gimana caranya biar kita misalnya mau mengejar mimpi, kita konsisten? Tadi, balik lagi ke yang saya sebutkan bagaimana kita mempersiapkan kalau kita mau bikin dream board. Pertama ada goals-nya. Kalau udah ada goals-nya, udah ada why-nya, banyak sekali orang akhirnya menjadi konsisten. Tapi kalau nggak ada why-nya, kayak misalnya gini, saya pengen nurunin berat badan 20 kilo gitu, tapi nggak ada why-nya karena saya pengen lebih sehat sehingga lebih panjang umur, bisa sama anak-anak lebih lama, itu kan sebenarnya why gitu. Jadi saat kita ingat gitu, oh oke, balik lagi, semangat lagi. Tapi kalau nggak ada why-nya, kenapa pengen nurunin berat badan? Ya biar langsing aja, biar cakep aja. Itu kan kayak terlalu general gitu. Jadi gimana caranya konsisten? Goals-nya kalau bisa spesifik banget, kemudian ada why-nya. Kenapa nih Mams harus meraih mimpi itu? Diingat lagi, oh kalau saya nggak meraih mimpi tersebut, misalnya gini, oke, saya pengen, mimpi saya adalah tahun depan saya punya tabungan misalnya 100 juta, misalnya kayak gitu. Lalu misalnya gini, why-nya kalau mimpi tersebut nggak tercapai gimana? Ya mungkin anak saya nggak kuliah. Wah, aduh berat banget kan. Yaudah, gue kerja lagi deh, semangat lagi deh. Gitu. Jadi sebenarnya why itu di satu sisi itu motivasi sekaligus ancaman. Gitu. Karena saat Mams melakukan, Mams tahu apa nih yang akan diraih. Lalu saat Mams tahu, oh kalau nggak keraih ya, gue nggak punya tabungan 100 juta nih, sementara tahun depan anak gue kuliah, ya berarti kemungkinan ya, baru tidak pasti ya, tapi kemungkinan besarnya anakku nggak bisa kuliah dong. Nah kan itu jadi kayak dalam tanda kutip jadi ancaman, tapi juga yang memicu kita untuk terus menjalankan dan terus konsisten. Jadi intinya sebenarnya basi banget kedengarannya, tapi intinya adalah why-nya tadi. Kalau kita punya why yang kuat, itu kita akan memaksa diri, tubuh kita tuh kayak dengan sendirinya akan memaksa diri untuk terus konsisten. Iya, semoga menjawab ya. Jadi tekadnya harus dibulatkan ya, Mam Zata ya. Benar. Dan biasanya nih, Mam Elda, dari pengalaman aku, namanya ibu-ibu ya, namanya Mams, entah kenapa why kita tuh lebih kuat kalau mimpinya tuh berkaitan dengan orang lain, berkaitan dengan orang tua, berkaitan dengan anak. Kayak misalnya nih, aku nih jujur aja, mimpinya pengen nurunin nih berat badan 20 kilo, susahnya minta ampun. Karena cuma diri sendiri, tapi kalau kaitannya anak punya tabungan sekian atau harus ini karena anak mau kuliah nih 2 orang nih tahun depan gitu, itu lebih kuat gitu. Benar. Karena Mams ya. Iya betul banget Kak. Jadi apalagi tentang anak ya, kalau udah anak tuh kita udah pasti harus dibulatkan, harus ditekadkan. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Ya, oke, ini ada Mam Indah Khairil Bariyah dari Depok. Aku langsung ke pertanyaan ketiga. Jadi ada 3 pertanyaan yang aku bacain. Pertanyaan ketiga aja. Jika mimpi yang sudah kita tulis tidak terwujud,
bahkan sudah kita tulis dari 15 tahun yang lalu, atau bahkan 20 tahun belum terwujud, apakah kita harus terus berusaha mewujudkan mimpi tersebut, atau mengganti mimpinya, atau mengganti strategi perwujudan mimpi? Nah, ini gimana nih, Kak? Aduh, aku suka banget nih sama pertanyaannya. Ini dapat hadiah nggak? Jawab langsung. Dapat dong, yang bagus Keren banget. hadiah. Pertanyaannya bagus banget. Pertanyaan bagus banget dan maksudnya manusia banget ya. Maksudnya ya it happen gitu. Hal-hal seperti itu pasti terjadi gitu. Namanya kehidupan ya gitu. Tidak semua berakhir sesuai keinginan kita gitu. Jadi pertanyaannya adalah kalau misalnya belum tercapai, boleh nggak sih belok gitu, ganti mimpi? Boleh banget. Karena sama dengan kehidupan kita manusia kan berkembang. Mimpi juga berkembang loh. Misalnya gini, saya ingat banget gitu, dulu waktu saya baru punya 1 anak, misalnya mimpi saya cuma gini, ya sama aja kan, Mams juga pasti gitu, mimpinya, oh saya pengen, waktu itu simpel banget, saya baru menikah, baru punya anak 1, mimpi saya aja, saya punya mobil, kalau Mams ada yang ingat, mobil Karimun, aduh itu ketahuan ya umurnya ya, yang mobil pokoknya city car kecil gitu, dan itu kan ya mungkin untuk sebagian orang kan itu mobil yang sangat murah gitu, tapi buat saya, wah dengan 1 anak punya mobil Karimun kayaknya lucu banget gitu ya. Terus belum kesampaian gitu, saya tetap punya mobil, cuman mobil warisan keluarga aja gitu yang udah butut banget, nggak tercapai beli Karimun, ya tahu-tahu udah punya anak kedua gitu kan, dan mimpi beli Karimun belum kesampaian, ya udah saya menyesuaikan gitu, akhirnya misalnya iya gitu, bahkan misalnya mau lebih besar boleh, mau lebih kecil, atau misalnya mau berbeda sekalian, oke lah mobil, nggak apa-apa ya, nggak punya mobil dulu nggak apa-apa deh, yang penting gue punya rumah misalnya kayak gitu, itu berubah. Jadi manusia berkembang, terus berubah, mimpi juga sama. Jadi Mams jangan jangan terbelenggu juga sama mimpi, karena dengan berjalannya waktu, ya Allah juga akan menunjukkan banyak jalan. Kayak misalnya sebenarnya kita akan diingatkan kayak misalnya, oh iya sih, kayaknya gue nggak penting-penting banget ya meraih yang ini. Oke, yang ini lupain. Gue meraih mimpi yang lain aja, misalnya yang ini gitu-gitu. Jadi jangan menyerah. Kalau emang pengen banget, kejar aja terus. Tapi kalau udah merasa ini kayaknya udah nggak cocok dengan situasi saya ganti yang lain, atau ini saya lupakan, saya ganti dengan yang baru, boleh banget. Tapi jangan misalnya baru 3 bulan ngejar, aduh nggak berhasil, udah nyerah. Ya nggak gitu juga ya tadi ya, Mam ya. Semoga menjawab. Selain pertanyaannya, ada juga nih Mam kita yang mau berbagi nih Kak, gitu. Jadi dengan kekuatan mimpinya sekarang bisa terwujud. Ada Mam Flo di sini. Aku baca di kolom komentar sampai merinding, Masya Allah. Mam Florika dari Bali. Tadi katanya, jadi waktu kuliah dia sering lihat orang pakai seragam PNS itu. Dan tahun ini Mam Flo bekerja di dinas itu, gitu ya. Mana ya, Mam Flo masih ada nggak ya? Ada nih, Mam Florika. Mam Flo, boleh dong cerita Mam ke Mam semua di sini, ceritanya seperti apa? Silakan Mam Flo. Oh iya. Selamat sore semua. Sore. Perkenalkan, saya Florika dari Bali. Salam kenal ya. Salam kenal. Jadi kalau banyak sih sebenarnya hal yang kayak di mimpi saya kayak tercapai sampai sekarang ini gitu. Pertama, waktu saya SMP, saya tuh nggak pengen tinggal di Jawa, pengennya tinggal di Bali. Saya aslinya Semarang sebenarnya, pengennya tinggal di Bali. Terus dari 2012 setelah lulus kuliah saya tinggal di Bali. Terus menikah sama orang Bali. Terus waktu SMA, sebenarnya orang tua saya itu kan background-nya dia nggak ada kuliah, masih SMP semua. Saya cuman pengen kuliah di Undip gitu. Kebetulan waktu kelas 3 SMA itu saya dapat beasiswa masuk universitas dan saya lolos di Undip gitu. Nah, waktu masih kecil juga pengen kerja kayaknya enak, kerja pakai seragam rapi kelihatan gitu, bagus dilihat gitu. Terus pas kuliah tuh saya nulis saya kerja di Dinas Peternakan di Denpasar gitu. Terus kemarin waktu UKM CPNS tahun 2021 saya nyoba di Provinsi Balinya dan di Dinas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Saya di bidang peternakan juga, masih sesuai sama mimpi saya waktu itu. Saya kira cukup. Luar biasa. Ya, jadi buat Mam Flo. kalau dari situ saya ngasih saran sih kalau kita bicara yang baik-baik, karena apa yang kita bicarakan bisa jadi kenyataan seperti itu. Betul.
Jadi semesta akan merekam ya apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan ya. Itu Mams. Benar banget. Kalau ini bisa terjadi sama Mam Flo, bisa terjadi sama aku, sama Mam Zata, dan Semua itu bisa. sama Mam semua gitu. Yang penting kita yakin ya, yang penting kita tadi balik lagi kata Kak Zata, seberapa besar sih kita ingin mewujudkan mimpi kita gitu. Ada lagi Mams yang ingin bertanya, satu orang lagi ya kita kasih, tapi open cam ya, boleh ya? Ini yang pada open cam ada Mam Elvi, Mam Riris, Mam Dania. Oh, ini. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, Mam Riris. Silakan Mam Riris. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mam Riris. Silakan. Mau bertanya nih, Mam, gimana ya kita bisa konsisten nerapin kebiasaan biar menimbulkan habit gitu untuk mewujudkan cita-cita kita, sedangkan kita masih punya bayi di bawah 5 tahun yang harus disusuin, Ya, iya. yang notabene pekerjaan ibu rumah tangga gitulah. Gimana? Biar biar semangat gitu. Masih suka maju mundur. Mam Riris, I feel you. Kita pernah jadi Mam Riris kok, pernah. Makasih Mam Riris. Iya. Ya. Kasih. Silakan Mam Zata. Oke. Nah, ini apa ya? Oke, saya mulai agak susah ini ya. Saya pernah di suatu kesempatan, saya kayaknya waktu itu lagi ngisi untuk UKM perempuan ya. Jadi ada peserta yang tanya, apa sih rahasia saya? Karena kebetulan CV saya dibacain semua sama moderatornya, jadi kayak kelihatan misalnya saya training manager di Mam Academy, saya juga blogger, saya itu panjang dibacain semua. Kemudian ada salah satu peserta yang bertanya, apa sih rahasianya Mam Zata bisa melakukan semuanya itu gitu. Lalu jawaban saya adalah sama yang akan saya berikan kepada Mam Riris. Maaf, tidak ada rahasianya. Jadi nggak ada rahasianya untuk bisa konsisten untuk menjalankan, karena setiap orang punya situasi yang berbeda-beda. Kayak misalnya gini, saya pernah ada di sama seperti Mam Riris, misalnya gini, anak saya 3 udah mulai besar waktu itu, tapi tetap aja yang 1 juga masih agak kecil. Terus ada kerjaan kantor, ada sampingan ini, sampingan itu, saya merasa tidak punya waktu, keteteran dan lain-lain. Lalu saya melihat adik saya anaknya 6, yang 2 masih bayi, yang ini pokoknya dengan segala drama, dan dia bisa melakukan yang dia lakukan gitu. Saya sampai malu gitu. Jadi intinya adalah saya akhirnya berhenti membanding-bandingkan, karena tiap orang itu, tiap mams itu punya kemudahan dan kesulitannya masing-masing. Ada yang misalnya anaknya mungkin 1, tapi ternyata punya kebutuhan khusus. Jadi kita nggak bisa, enak ya mams, anaknya cuma 1 gitu loh. Kita kan nggak tahu situasi dia. Jadi intinya adalah tidak ada rahasianya untuk bisa konsisten atau melakukan sesuatu. Intinya adalah memang menyediakan waktunya. Jadi contohnya gini, saya ambil contoh biar kebayang ya. Saat saya membangun personal branding sebagai blogger profesional beberapa tahun yang lalu ya, saya berhenti bekerja kantoran dan ingin bangun personal branding sebagai blogger. Nah, salah satunya agar saya bisa membangun personal brand tersebut, saya harus menulis blog hampir setiap hari kan. Terus kapan mau nulisnya? Misalnya kan saya sambil kerja kantoran, saya punya 3 anak, saya punya ini itu dan segala macam. Ya saya selalu meluangkan waktu di awal minggu. Misalnya nih hari Minggu, yang udah agak-agak nggak terlalu padat ya, anak-anak belum bangun, misalnya saya bangun lebih pagi, anak-anak karena hari Minggu bangunnya agak siang ya, karena nggak sekolah, itu adalah me time saya, sekaligus saya merencanakan konten saya untuk 1 minggu ke depan. Oke, saya bikin misalnya, itu paling cuma 1 jam, saya duduk sambil ngetes, sambil ngopi, minggu ini saya mau bikin tips untuk ibu bekerja, terus artikel yang kedua, saya ingin bikin tips sehat di usia 40 tahun, misalnya, pokoknya saya bikin, terus saya bikin draftnya, udah saat anak-anak saya bangun, saya sudah berhenti. Tapi itu selama 1 minggu saya jadi punya bahan tulisan, karena saya sudah menyediakan 1 jam tadi. Nah, terus kemudian nih, aduh mam, semua enak, masih bisa nyempetin 1 jam. Selalu ada yang menyanggah, ya karena memang tiap orang beda-beda. Jadi intinya adalah nggak ada rahasianya, memang harus disempatkan. Jadi aduh sayang banget waktunya, daripada saya begini, mendingan saya
misalnya masak, ngurus anak dan lain-lain, ya memang gitu. Tapi kan waktu kita untuk melakukan itu banyak sekali, sempatkan 1 jam atau 2 jam untuk mempersiapkan sehingga kita bisa konsisten untuk 1 minggu, 2 minggu, sebulan, dan seterusnya. Intinya itu sih, Mam. Mudah-mudahan menyemangati ya, Mama Riris, ayo. Ayo, Bukannya semangat, tidak Mama boleh, Riris. iya, bukannya Ya, nggak boleh justru. beralasan. Betul, tidak ada alasan karena waktu tetap 24 jam dalam sehari ya Kak Zeta ya. Tinggal Betul, kitanya betul. bagaimana mengaturnya supaya ada waktu buat yaitu buat diri sendiri, ada waktu buat keluarga dan lain-lain ya. Semangat ya Mam Riris. Tapi Mam Zeta setuju nggak sih kalau sebenarnya masa depan itu bisa kita ciptakan? Setuju nggak Mam? Setuju banget, kayaknya juga kebetulan sama ya Elda, kita kan belajar dari guru yang sama ya, kebetulan dari Om Bagus. Jadi kata-kata Elda tadi nyambung banget bahwa dulu saya adalah penganut biarkanlah, let it flow, kayaknya seneng banget gitu, kayak bilang let's it's flow gitu, biarkan mengalir apa adanya gitu. Tapi ya itu tadi agamanya sama dengan kita juga tahu bahwa ya memang sudah ada masa depan yang ditentukan, tapi ya memang kita harus berusaha gitu. Jadi sebenarnya ya kalau kita mikir udah Allah sudah punya rencana, udahlah serahin aja, biarkan mengalir apa adanya, ya udah nggak usah protes sih kalau misalnya kok saya begini, kok saya begitu gitu. Jadi intinya adalah ikhtiar, dan bikin dream board ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita. Sebenarnya lebih ke mengerucutkan ikhtiar kita gitu. Jadi ikhtiar kita tuh tertata, nggak random. Kadang-kadang ini, kadang-kadang itu, kadang-kadang itu. Jadi malah tidak targeted gitu. Jadi dengan adanya dream board ini salah satu bentuk ikhtiar biar lebih tertata dalam mencapai tujuan kita dan masa depan yang kita inginkan. Terima kasih banyak Mam semuanya yang sudah hadir di sini. Sebagai penutup saya ingin kembali menyemangati Mam semua, semangat, karena sebenarnya apapun kita bisa gitu, apapun asal kita mau melakukannya, ikhtiar pasti kita bisa, apalagi ditemani oleh komunitas Mam Academy yang sangat positif dan suportif. Mudah-mudahan kita semua akan bisa mencapai mimpi-mimpi kita. Saya pun meskipun saya di sini kesannya memberi materi, tapi jangan salah Mam semua, saya setiap kali ada di acara seperti ini bareng Mam semuanya, saya merasa mendapatkan banyak energi. Jadi biasanya kalau habis sesi kayak gini, saya bukannya capek, tapi malah makin semangat karena tadi udah dengar Mam Flo ngomong, udah ada pendapatnya Mama Isa, Mam Septi, dan lain-lain, malah jadi makin semangat. Oke, jadi semangat dan mulai aja bikin dream board-nya. Sekian. Kalimat terakhir, Mam, jaga mimpimu untuk tetap hidup. Pahamilah bahwa untuk mencapai apapun membutuhkan keyakinan, percaya diri, visi, kerja keras, tekad, dan dedikasi. Jangan pernah berhenti bermimpi, tulis sebanyak mungkin mimpi Mam di dream board dan wujudkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.